Shalom, perkenalkan nama saya Agnes Runita Tidana. Saya berasal dari Universitas Mercu Buana, program studi Sarjana Manajemen dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk memenuhi tugas besar 2 dengan mata kuliah agama, saya akan membuat sebuah video inspiratif yang bertemakan mengenai isu pernikahan dan perceraian. Saya yakin pasti banyak sekali yang bertanya-tanya mengapa saya memilih isu tersebut. Saya memilih isu tersebut karena saya melihat dan mendengar banyak sekali isu pernikahan anak muda atau pernikahan di zaman sekarang ini yang mengakibatkan perceraian hanya karena tidak mengerti atau memahami pasangan satu sama lain, atau hanya karena tidak saling berkomitmen. Langsung saja, di sini saya akan membahas mengenai pernikahan dalam Kristen. Pernikahan Kristen adalah tentang komitmen untuk memegang perjanjian cinta yang dibuat oleh suami dan istri di hadapan Tuhan. Karena komitmen tersebut menunjukkan kepada perjanjian cinta Allah kepada gerejanya. Alkitab secara bulat menyatakan bahwa hanya kematian yang dapat memisahkan perjanjian kasih suami dan istri. Apa sih tujuan pernikahan Kristen? Masih banyak yang bertanya-tanya, tujuannya itu apa gitu? Yang pertama, pernikahan menggenapi rencana Tuhan, yaitu kesatuan. Pemahaman hubungan yang satu daging ini dijabarkan dalam Kitab Kejadian pasal 1 dan 2. Adam diciptakan menurut gambar Allah, menjadikannya manusia yang lengkap dan sempurna. Dan dari Adam dibentuklah Hawa dari tulang rusuknya. Mungkin kalau digambarkan seperti telur dan kuning telur, terpisah namun merupakan sebuah kesatuan. Yang kedua, pernikahan menghasilkan generasi ilahi. Saya ambil dalam Maleakhi 2 pasal 15, bukanlah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi, jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya, bukan sekedar memiliki anak. Pernikahan yang kudus akan menghasilkan generasi ilahi yang memenuhi rencana Sang Pencipta. Tujuan yang ketiga, kesatuan yang menghasilkan perlindungan dan kebahagiaan dalam Efesus 5 ayat yang ke-22. Perikop berjudul Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Lalu, apakah tujuan ini pasti sama untuk setiap pasangan? Pada dasarnya, semua pernikahan memiliki tujuan yang sama. Yang membuat berbeda adalah iman serta visi dalam keluarga tersebut. Lalu, bagaimana cara visi tersebut didapatkan? Dengan pergumulan dalam doa. Karena setiap keluarga memiliki visinya masing-masing. Bicara tentang doa, dalam sebuah pernikahan, doa adalah elemen yang sangat penting. Penting sekali memiliki waktu doa pribadi untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Berdoa dengan pasangan untuk saling melindungi dan saling melengkapi. Dan juga berdoa bersama anak-anak untuk kesatuan keluarga yang kuat. Kesalahan pemahaman apa yang biasanya dibuat pasangan dalam tujuan menikah dan memasuki pernikahan?
Menurut isu-isu yang saya lihat dan dengar, paling sering menikah hanya karena nafsu atau desakan sosial dan keluarga. Tidak ada komitmen, masalah keuangan, berselingkuh, ada juga yang karena kesepian, dan juga hanya karena ingin punya anak. Khususnya yang terakhir, begitu ternyata sulit memiliki keturunan dalam pernikahan, akhirnya memutuskan untuk bercerai. Kalian harus tahu, bercerai mengakibatkan banyak hal, seperti anak jadi korban. Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Anak dapat merasakan ketakutan karena kehilangan sosok ayah atau ibu mereka. Takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal serumah. Mungkin juga mereka merasa bersalah dan menganggap diri mereka sebagai penyebabnya. Yang kedua, bencana keuangan. Jika sebelum bercerai, suami sebagai pencari nafkah, maka setelah bercerai, Anda tidak akan memiliki pendapatan sama sekali. Apalagi jika mantan pasangan Anda tidak memberikan tunjangan, atau jika pemasukan berasal dari Anda dan pasangan. Sekarang setelah bercerai, pemasukan uang Anda berkurang. Jadi ada yang bertanya, bagaimana caranya supaya tidak bercerai agar hubungannya harmonis? Bagaimana agar pasangan dapat terhindar dari melakukan kesalahan-kesalahan tersebut? Ada 3 hal. Pertama, hubungan masing-masing pribadi dengan Tuhan harus baik. Bangun komunikasi dengan Tuhan dengan cara memuji memuliakan nama Tuhan, berdoa, membaca Alkitab, bergereja bersama-sama. Dan pastikan tidak ada masa lalu yang belum diselesaikan. Misalnya belum mengampuni pasangan masa lalu atau lainnya. Yang kedua, hati harus siap meninggalkan keluarga masing-masing dan juga harus siap berkomitmen tidak memiliki hubungan dekat dengan lawan jenis lain. Dan yang ketiga, hati yang mau mengerti dan siap menjalani peran suami dan istri di dalam Tuhan dan juga nantinya sebagai orang tua. Jadi, yang harus diingat dalam menjalani kehidupan bersama ialah pernikahan adalah sebuah perjanjian yang mengikat, bukan kontrak. Artinya tidak dapat dibatalkan. Tidak ada pilihan bercerai apapun alasannya. Tidak ada di pemegang perjanjian ini ada 3 pihak, suami, istri, dan Tuhan. Jika suami atau istri gagal menjaga perjanjian tetaplah berjalan, karena Tuhan tetap menjaga perjanjian itu. Lalu bagaimana jika suami atau istri sudah melakukan kesalahan berat yang membuat pihak lainnya sulit menjaga perjanjian tersebut? Disinilah dibutuhkan visi iman, yaitu melihat pasangan atau dan anak nantinya, bukan dengan mata jasmani saja, tetapi dengan mata Tuhan. Artinya harus mengikuti teladan Tuhan, bagaimana ia mengasihi pasangan dan anak-anak. Selain itu, praktikkanlah pengampunan. Pernikahan adalah tempat untuk mempraktekkan kuasa pengampunan, karena pengampunan adalah elemen kritikal dalam pernikahan.